Assalamualaikum, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kalau Anda semua nyari best cinema experience, Oppenheimer jawaban yang paling tepat. Tapi, kalau nyarinya film ternyaman buat si paling gelisahan lama-lama di bioskop, udahlah skip aja dan beralih ke film paling jantan bulan ini. Lagian kan udah diingatin dari jauh-jauh hari, jangan ikut-ikutan hype cuma perkara tahu info filmnya nggak pakai CGI. Terus jadinya penasaran gitu. Alah, bodoh. Pertanyaan terbesarnya, seberapa banyak kalian tahu film Christopher Nolan sih? Dan dari semua film yang kalian tahu, berapa banyak yang udah kalian tonton? Dan berapa banyak juga yang benar-benar bisa kalian mengerti? Sempat kemarin ada obrolan ringan tuh sama temanku yang kebetulan sama-sama pecinta film. Kita ngebahas Christopher Nolan. Nah, doi sendiri ngomong gini, film Tenet aja kudu ditonton berkali-kali baru bisa paham. Itu pun gak sepenuhnya. Apalagi dengan Oppenheimer ini. Ya sebenarnya filmnya tidak semengerikan itu juga sih. Justru kalau dibandingkan dengan Tenet kemarin, Oppenheimer lebih mudah diikuti narasinya. Nah yang jadi masalahnya, narasi yang begitu panjang, durasi yang lama sampai 3 jam, jelas bukan untuk semua tipe penonton bioskop. Have a 12-month head start. 18. Gak sedikit loh penonton yang pas keluar teater langsung tebodo sendiri, mukanya lesu, badan gemetar, dada sesak, kepala pusing. Lantaran duduk 3 jam dengan menyaksikan sebuah drama biografi yang dipenuhi narasi dengan eksekusi klasik modern yang sekali lagi ini butuh mental yang kuat. Pasalnya 3 jam dihabiskan dengan dialog padat minim jeda, ya mau gimana ya pasti engap. Makanya sebelum nonton cek dulu lah film yang mau ditonton itu seperti apa. Ikut-ikutan hype cuma mempertontonkan kebodohan kalian. So, untuk aspek ini bukan sesuatu yang harus ditakuti sebenarnya untuk pecinta film, khususnya buat orang-orang yang suka dengan film-film Christopher Nolan. Tipikal film biopik sih ya emang begini kebanyakan. Tapi di sini letak serunya. Nolan tahu betul cara terbaik agar menit demi menit filmnya bisa mudah dicerna penontonnya. Ya sama di sini sontak batinku sorak-sorai men. Tumben-tumbenan si bapak jenius ini sempat-sempatnya mikirin penontonnya. 3 jam terasa lama memang, apalagi bukan film action. Tapi percayalah, narasi yang padat ini bikin filmnya jadi solid. Ditambah lagi twist by twist khas Nolan yang juara. Ya, Oppenheimer adalah sebuah pertunjukan sinema terbaik yang dihadirkan Christopher Nolan. Film yang sunnah hukumnya ditonton di teater IMAX. Best movie experience I've ever seen sejauh 2023 ini. Tapi ya itu, experience begini cuma jadi bikin teman-teman di kotanya yang nggak ada teater IMAX jadi malah pelangga-pelongo doang. Tapi kalaupun nggak ada IMAX di kota kalian, coba upayakan cari teater yang support sound Dolby Atmos, biar agak mendingan sound quality-nya. Oke, masih ngomongin si IMAX ini. Ketika banyak film yang pakai embel-embel format IMAX, sebenarnya konversi digital dengan frame rate tinggi yang bisa diputar di layar khusus IMAX. So, what's different? Jelas, depth and clarity quality-nya akan lebih superior lagi. Christopher Nolan memaksimalkan pengambilan gambar yang hasil akhirnya akan terlihat lebih nyata. So, untuk apa itu semua? Ya misinya jelas, adegan ledakan superior tanpa CGI yang jadi daya tarik filmnya justru bakal terasa semakin nyata. Nah, perkara yang begitu simpel yang pada akhirnya bikin banyak penonton jadinya makin penasaran sama ledakan bom atom tanpa CGI itu. Oke, assemble cast juga poin penting di film ini. Tanpa mereka, filmnya kurang daya tarik. Cillian Murphy jadi orang yang berbeda. Pantas aja RDJ sampai ngedumel sendiri. Perkara rekan pemainnya itu yang acuh tidak acuh selama proses syuting. Menyombongkan diri untuk sesaat demi kualitas film yang dimainkannya. Karakter J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan ahli bom atom ini cocok banget buat dirinya. Detail dan sempurna. RDJ, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, dan aktor-aktor lainnya pun demikian sama mengagumkannya. So intinya film yang bagus kudu wajib diperankan sama aktor dan aktris terbaik. Dan mereka semua adalah pilihan terbaik untuk film Oppenheimer ini. Itu hal-hal yang bagus yang bisa aku sampaikan dari kacamata penonton awam. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Sebenarnya ini bukan kekurangan sih buatku. Lebih ke mungkin aja bakal jadi distraksi buat kalian. Dan bisa jadi ini kekurangan fatal bagi kalian sendiri.
Storyline Oppenheimer itu ibarat pedang bermata dua. Multiple storyline-nya yang kudu ditonton fokusnya. Meleng dikit aja, bakal buyar. Loh, emang harus sefokus itu buat nonton film ini? Apa nggak bisa gitu kayak film-film lain yang penting paham dialognya aja? Ya tetap nggak bisa, karena ada beberapa adegan yang jadi satu kesatuan dengan dialog panjangnya. So, fokus nonton tiap adegan dengan rentetan narasi yang dilontarkan itu hukumnya wajib. Ribet kan? Emang jadi PR loh. Nonton aja ibarat lagi di kelas sejarah. Ya begitulah Nolan. Oh ya, soal twist by twist yang kusampaikan, kalau kalian non pembaca sejarahnya mungkin bakal surprise di sini. Tapi kalau emang udah ngulik background story J. Robert Oppenheimer dari sumber manapun, tentu twistnya nggak mengejutkan sama sekali buat kalian. Ya, ini subjektif ya. So pada intinya Oppenheimer definisi film biopik rasa horor men. Sebuah drama biografi bisa semencekam ini, efek traumatik bakal bisa dirasakan. Shot-shot indah tapi punya makna mengerikan yang ditawarkan Nolan emang di level up. Nggak butuh IQ tinggi kok buat bisa mencerna filmnya. Yang penting ada 3 syaratnya. Fokus, nikmati filmnya, sama pikirin lagi, udah keluar duit banyak, masa pulang-pulang jadinya bodoh. Ya, film Oppenheimer memang bukan film untuk semua orang, sama halnya dengan film Barbie yang kebetulan tayang bersamaan. Christopher Nolan gak pernah gagal menyajikan pertunjukan sinema di level yang tinggi. Dengan semua keunggulan teknis yang dimilikinya, kepekaan menggarap film, dan tentunya cara cerdas dirinya memikirkan film-film karyanya seperti contohnya Oppenheimer ini yang meski terkesan rumit, tapi sebenarnya filmnya hebat di semua sisi. Stop untuk ngedouble sendiri keluar-keluar bioskop ngebacot filmnya membosankan. Filmnya ngoceh mulu lah, filmnya bikin ngantuk lah. Lah, yang salah kan kau, Le. Stop ikut-ikutan kalau emang pada dasarnya kalian buntu nggak tahu menahu soal film itu. Minimal ya cari tahu lah filmnya tentang apa, filmnya siapa yang nyutradarai, genre-nya apa. Ya kan gampang. Internet yang canggih bisa dimanfaatin loh buat nyari informasi selengkap-lengkapnya. So, kurang-kurangi lah ya stupidnya. Ulasan ini udah capek-capek ku buat, jadi jangan sampai lagi lah nemu komen hate lantaran gak suka sama Oppenheimer ini cuma karena selera kau yang rendah. So buat kalian semua yang pecinta film-film karya Christopher Nolan, wajib hukumnya untuk nonton film Oppenheimer ini. Ya terlepas nanti kalian mengerti atau tidak, ya itulah sensasinya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.